warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Zatunisari Tonga dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Pengenalan Al-Quran untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Mukhlid Sidki, MAG. Yang pertama ada definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Al-Quran tidak hanya berisi tentang petunjuk untuk kehidupan spiritual. Al-Quran adalah pedoman untuk aspek sosial, moral, hukum, dan etika. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama hukum dalam ajaran Islam, serta sebagai mukjizat dan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena kitab Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi, Al-Quran ini dianggap sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Surat-surat di dalam Al-Quran terbagi menjadi surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah ini, surah Makkiyah itu diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surat ini lebih berisi tentang akidah, tauhid, dan kisah-kisah Nabi. Sedangkan surah Madaniyah diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Surat ini lebih banyak membahas tentang hukum, aturan sosial, dan pedoman hidup. Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab dengan gaya bahasa yang sangat indah, puitis, dan penuh makna. Setiap ayat dan kata dalam Al-Quran memiliki makna yang mendalam dan memberikan hikmah dan pelajaran bagi pembacanya. Al-Quran memiliki nama lain yang menunjukkan sifat dan fungsinya. Pertama, ada Alkitab. Alkitab yang berarti kitab berarti menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar pedoman yang tertulis. Yang kedua adalah Al-Furqan yang berarti pembeda, karena Al-Quran bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga ada Az-Zikr yang berarti pengingat. Al-Quran mengingatkan umat manusia pada kebenaran dan mengingatkan tentang kewajiban mereka. Yang keempat ada An-Nur yang berarti cahaya, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah cahaya yang menerangi jalan hidup umat manusia. Yang kelima ada Al-Huda yang berarti petunjuk, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia dalam segala aspek kehidupan. Keenam ada Asy-Syifa yang berarti penyembuh. Al-Quran diyakini mampu menyembuhkan penyakit dan memberi kedamaian. Yang ketujuh, Al-Quran juga dinamakan sebagai Maudihah atau nasihat, karena Al-Quran memberikan nasihat dan peringatan bagi umat manusia. Kedelapan Ar-Rahmah yang berarti rahmat, karena Allah memberi rahmat dan keberkahan bagi mereka yang mengamalkannya. Kesembilan ada Al-Bayan yang berarti penjelasan, karena Al-Quran memberikan penjelasan yang jelas tentang kebenaran. Kesepuluh atau yang terakhir ada Al-Haq yang berarti kebenaran, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung kebenaran. Selanjutnya adalah perbedaan dari hadis qudsi, hadis nabawi, dan juga Al-Quran. Jadi selanjutnya adalah perbedaan dari hadis qudsi, hadis nabawi, dan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang bahasa dan lafaznya itu dari Allah sendiri, yang maknanya pun dari Allah. Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab yang terjaga hingga saat sekarang. Kedudukannya adalah sumber utama ajaran Islam. Nah, Al-Quran juga dibaca di dalam bacaan sholat dan mendapatkan pahala. Kemurniannya dijamin keasliannya oleh Allah, tidak ada perubahan sejak diturunkan. Allah berjanji akan menjaga Al-Quran dari perubahan atau penyampaian. Sedangkan hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tapi disampaikan dengan kata-kata Nabi. Maknanya berasal dari Allah, tapi lafaz atau kata-katanya berasal dari Nabi. Ini berbeda dengan Al-Quran, karena lafaznya nggak langsung dari Allah. Dan di dalam ibadah, hadis qudsi ini nggak dibaca di dalam sholat dan tidak memiliki pahala per huruf seperti Al-Quran. Kemurniannya tidak dijamin seperti Al-Quran, tapi karena itu hadis qudsi masih harus diteliti oleh para ulama ahli hadis. Dan yang ketiga adalah hadis nabawi. Hadis nabawi ini adalah yang perkataan, perbuatan,
dan persetujuan dari Nabi Muhammad sendiri yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Bahasa dan lafaznya, baik maknanya, itu dari Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabawi menjelaskan dan memperinci ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadis Nabawi ini sama seperti hadis qudsi yang tidak dipakai di dalam ibadah sholat dan tidak mendapatkan pahala membaca satu persatu dari ayatnya. Kesimpulan dari materi yang saya bahas saat ini adalah Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan mukjizat terbesar dalam Islam, menjadi petunjuk hidup, sumber hukum, serta penenang jiwa. Mempelajari, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Kesimpulan dari perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi adalah Quran firman Allah dengan lafaz dan makna dari Allah, menjadi sumber hukum utama, ibadah, dan pembacaan dalam sholat. Hadis qudsi adalah firman Allah dengan lafaz dari Nabi, namun tidak dijadikan bacaan dalam sholat dan tidak sama tingkatannya dengan Al-Quran. Begitupun hadis nabawi, perkataan atau perbuatan dari Nabi yang digunakan untuk memperjelas Al-Quran dan menjadi pedoman tambahan bagi umat Islam. Saya kira cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.